Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jayanti Disari dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan materi tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang konsep biaya dan proses pengambilan keputusan. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen tentu harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Menurut Mulyadi, tahun 2001, biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Oleh karena itu, biaya tersebut adalah relevan dengan analisis yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Ada juga biaya relevan menurut Supriyono tahun 2001, meliputi semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Karena itu, biaya tersebut harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan tertentu. Selain itu, biaya relevan menurut Hansen dan Mowen tahun 2009 merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Biaya demikian disebut biaya tidak relevan. Nah, kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang sangat penting. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada konsep different analysis for different purpose, yang berarti bahwa untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisis yang berbeda pula. Oleh karena itu, di sini ada beberapa konsep biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya diferensial atau differential cost merupakan biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua yaitu ada biaya traceable atau traceable cost, merupakan biaya yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, ada biaya kesempatan atau opportunity cost, merupakan biaya penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Yang terakhir yaitu ada biaya incremental atau incremental cost, merupakan biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Jadi, apa yang dimaksud dengan biaya relevan adalah biaya yang terjadi di masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan, biasa disebut sebagai biaya diferensial yang merupakan biaya yang memiliki alternatif yang berbeda. Kriteria dari biaya relevan ini yaitu biaya mana yang akan datang berbeda-beda di antara alternatif. Biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang berlandaskan program jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen selalu mengambil keputusan yang meliputi berbagai macam hal, seperti keputusan dalam kegiatan rutin atau keputusan yang diambil dalam masalah-masalah khusus. Pengambilan keputusan kegiatan rutin pada umumnya terjadi dan berkaitan dalam melaksanakan kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan secara rutin dan teratur. Sedangkan pengambilan keputusan khusus merupakan keputusan yang bersifat tidak teratur atau tidak rutin dilakukan oleh perusahaan. Keputusan akan menambahkan atau mengurangi lini produk atau segmen perusahaan menjadi bagian sulit yang harus dihadapi oleh para manajer. Beberapa faktor kuantitatif dan kualitatif harus diperhitungkan. Keputusan final
untuk menambah atau mengurangi segmen perusahaan, terutama akan bergantung pada dampak keputusan tersebut, yaitu laba bersih operasi. Untuk menaksir dampak ini, sangat perlu untuk membuat analisis secara hati-hati terhadap biaya apa saja yang digunakan. Yang dimaksud, bagaimana manajer melakukan analisis biaya yang dibebankan lini produk, menentukan hal seperti biaya gaji, biaya iklan, biaya utilitas, biaya sewa, beban penyusutan, biaya asuransi, dan biaya lainnya. Untuk menentukan bagaimana penghentian lini tersebut akan mempengaruhi laba secara keseluruhan, kita dapat membandingkan antara berkurangnya margin kontribusi dengan biaya yang dapat dihindari. Kehati-hatian dalam alokasi biaya tetap. Mengapa tetap mempertahankan lini yang memberikan kerugian? Terletak pada masalah biaya tetap umum yang dialokasikan ke setiap lini produk. Salah satu biaya bersih mengalokasikan biaya tetap umum adalah bahwa alokasi tersebut seperti itu dapat membuat lini produk nampak kurang menguntungkan dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya. Adanya alokasi biaya tetap umum keseluruhan lini produk perlu dilihat secara mendalam apakah memang benar-benar merugikan, meskipun pada kenyataannya menghentikan lini produk akan berakibat menurunnya laba bersih perusahaan secara keseluruhan. Materi yang ketiga yaitu tentang pengambilan keputusan. Manajemen selalu mengambil keputusan yang meliputi berbagai macam hal seperti keputusan dalam kegiatan produksi, rutinitas keputusan yang diambil dalam masalah-masalah khusus. Pengambilan keputusan kegiatan rutin pada umumnya terjadi dan berkaitan dalam melaksanakan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan secara rutin dan teratur. Pengambilan keputusan khusus merupakan keputusan yang bersifat tidak teratur atau tidak rutin dilakukan oleh perusahaan. Pengambilan keputusan khusus dalam perusahaan mempunyai banyak jenis diantaranya. 1. Keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain. 2. Keputusan mempertahankan atau menghentikan usaha. 3. Keputusan untuk menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. 4. Menerima atau menolak pesanan khusus. 5. Yaitu menjual atau mengolah lebih lanjut. Saya akan membacakan tentang yang pertama yaitu keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain. Keputusan khusus yang pertama adalah perusahaan dihadapkan pada pilihan dalam rangka pengadaan komponen barang untuk memproduksi barang. Perusahaan akan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut di tempat lain. Keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Akuntansi manajemen membuat hitungan dari sisi keuangan mana dari kedua alternatif tersebut yang paling menguntungkan dari segi keuangan. Keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain ada dua tipe, yaitu yang pertama, kondisi awal membuat sendiri, yang kedua yaitu kondisi awal biasa membeli. Contoh soal bisa dilihat dari materi yang sudah kami suguhkan dalam PowerPoint. Oke, langsung saja. Keputusan yang kedua yaitu tentang menjual atau mengolah lebih lanjut produk tersebut. Ada kalanya, manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Perusahaan dihadapkan pada pilihan menjual bahan mentah atau mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk jadi. Akuntansi manajemen akan membuat perhitungan mana yang lebih menguntungkan dari sisi keuangan. Contoh soal tentang keputusan menjual atau mengolah lebih lanjut bisa dipahami dari PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Gavin Firanda, NIM 18133335. Saya berasal dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang biaya relevan terhadap pengambilan keputusan. Materi sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya bernama Jayanti. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu pokok ketiga, yaitu keputusan pertahankan atau hentikan. Lingkungan eksternal mungkin mengakibatkan munculnya masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Masalah-masalah itu meliputi, yang pertama, adanya menurunnya volume penjualan. Yang kedua, menurunnya penjualan suatu produk sebagai bagian persentase dari total penjualan. Yang ketiga, adanya menurunnya pangsa pasar. Yang keempat, kenaikan berbagai biaya tanpa diimbangi oleh kenaikan penjualan. Yang selanjutnya, apabila suatu perusahaan mengalami masalah seperti di atas, mungkin manajemen perusahaan memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu segmen yang mempunyai keuntungan negatif. Pengambilan keputusan didasarkan pada segmented reporting yang disusun berdasarkan variable costing. Suatu segmen dianggap tidak menguntungkan lagi apabila memberikan keuntungan segmen margin yang negatif. Poin yang ketiga yaitu jika manajemen perusahaan memutuskan untuk menutup suatu segmen, maka yang harus dipertimbangkan adalah laba diferensial, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya diferensial. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dapat dihindari apabila salah satu segmen ditutup atau diberhentikan. Selanjutnya yaitu biaya yang dapat dihindari adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila salah satu keputusan diambil. Misalnya biaya gaji manajer, biaya advertensi untuk suatu segmen, biaya asuransi untuk suatu segmen. Biaya tersebut relevan untuk dipertimbangkan. Biaya yang tidak dapat dihindari tidak relevan untuk pengambilan keputusan, karena biaya tersebut tetap terjadi meskipun suatu segmen ditiadakan. Misalnya biaya depresiasi, bunga pajak, pajak bumi, dan bangunan. Selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut. Manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan? Menolak pesanan penjualan khusus. Jika mendapat pesanan tambahan dengan harga di bawah standar, maka pesanan tambahan tersebut dapat diterima atau ditolak. Dalam akuntansi manajemen, perlu mempertimbangkan dengan menghitung biaya-biaya yang timbul. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang sudah penuh, apabila ada pesanan tambahan akan menyebabkan kenaikan biaya, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap, maka perlu diperhitungkan kembali pesanan tambahan dengan harga khusus. Jangan sampai perusahaan mengalami kerugian. Baiklah, selanjutnya yaitu biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari ya. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki uang sebesar 10 juta. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Kesempatan yang hilang itulah yang disebut
dengan sebagai biaya peluang. Selanjutnya ada harga jual khusus. Keputusan tentang harga jual produk atau jasa jangka panjang harus berdasarkan pada pertimbangan full cost ya. Tetapi dalam jangka pendek masih ada kapasitas yang menganggur. Penentuan harga jual dapat dilakukan dengan hanya mempertimbangkan differential cost. Oleh karena itu, pesanan khusus mungkin menarik meskipun harganya lebih rendah dari harga jual normal. Analisis diferensial dapat dilakukan untuk mengevaluasi diferensial revenue and cost yang berhubungan dengan pesanan khusus ini. Harga jual yang diterima menurut analisis ini hanya berlaku untuk jangka pendek, bukan untuk kegiatan reguler perusahaan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada metode penetapan harga berdasarkan biaya. Cost plus pricing method adalah penerapan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Dalam metode ini, penjualan atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan atau disebut margin pada unit tersebut. Adapun formula dari metode cost plus pricing method adalah sebagai berikut. Biaya total ditambah margin sama dengan harga jual.